Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fauzan Wirawan. Saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya juga merupakan peserta dari mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif tahun ajaran 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Buat kalian nih yang masih penasaran tentang apa sih analisis framing, semiotika, dan naratif, video ini bisa menjawab pertanyaan kalian. Jadi, stay tune terus ya. Oke, materi pertama yang akan saya jelaskan ialah framing. Framing merupakan salah satu metode yang berada di bawah payung paradigma interpretif, di mana teks merupakan data utama pada metode ini, karena metode ini adalah bagian dari analisis teks kualitatif. Realitas media tak terlepas dari berbagai macam faktor seperti faktor ideologi, faktor kepemilikan media, faktor jurnalisme, dan berbagai proses editorialnya. Oleh karena itu, dalam paradigma ini, kita tidak bisa mengukur berita dengan objektif, melainkan dapat diukur secara subjektif terkait kepentingan-kepentingan yang ada di baliknya. Dalam proses konstruksi media menurut program paradigma ini, dibangun melalui memilah realitas sosial yang sesuai dengan kepentingan medianya. Dengan demikian, bisa saja suatu realitas yang sama dapat disampaikan dengan cara yang berbeda. Dalam hal ini, peneliti turut serta dalam memaknai secara subjektif sehingga akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Biasanya, framing digunakan untuk menganalisis berita-berita politik. Dalam metode framing, sebuah peristiwa yang sama dapat dikemas dan dibingkai secara berbeda oleh media dengan menekankan pada aspek-aspek tertentu melalui kata-kata, gambar, dan kalimat tertentu. Model yang digunakan untuk melakukan penelitian framing ialah model yang diperkenalkan oleh Robert Enman yang menyatakan bahwa terdapat 4 perangkat yang digunakan dalam membedah suatu berita. Perangkat pertama ialah find the problem, yang mana media mendefinisikan masalah yang ada. Perangkat berikutnya ialah diagnose the causes, atau memperkirakan sumber masalahnya. Perangkat ketiga ialah make moral judgment, atau bagaimana media membuat keputusan moral. Dan perangkat terakhir ialah treatment recommendations, atau menekankan pada bagaimana media tersebut diakhiri oleh media. Analisis berikutnya ialah analisis naratif. Naratif sendiri muncul dari kata narrate yang artinya menceritakan atau mengatakan suatu cerita secara detail. Dalam desain penelitian naratif, peneliti mendeskripsikan kehidupan individu, mengumpulkan dan menceritakan tentang riwayat pengalaman individu tertentu. Menurut James Saber dan Kimberly, naratif adalah studi tentang kehidupan individu seperti yang diceritakan melalui kisah-kisah pengalaman mereka, termasuk diskusi tentang makna pengalaman-pengalaman bagi individu. Sedangkan menurut Webster dan Metrova, narasi adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuan untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita yang ia dengarkan ataupun tuturkan di dalam aktivitasnya sehari-hari. Dalam analisis ini, menggunakan pendekatan kronologis seperti menguraikan peristiwa demi peristiwa yang dibentangkan secara perlahan mengikuti proses waktu, dan juga menyempitkan dan memfokuskan pembahasan. Adapun model analisis naratif menurut Zhitan Todorov yang mengungkapkan naratif terdiri dari story dan plot yang saling mendukung, seperti terdapat awalan, tengah, dan akhir, atau bisa juga dengan situasi, masalah, dan penyelesaian. Melalui analisis naratif, kita mendapatkan beberapa manfaat, yaitu membantu memahami pengetahuan, makna, dan nilai yang dibuat dan disebarkan dalam masyarakat. Yang kedua,
memungkinkan untuk menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dalam suatu teks atau kejadian. Yang ketiga, memahami bagaimana cara pandang atau cara berpikir suatu individu tentang dunia atau suatu peristiwa tertentu. Materi yang terakhir ialah analisis semiotika. Analisis semiotika adalah pendekatan dalam studi budaya dan linguistik yang mengkaji tanda-tanda, simbol, kata, gambar, dan sebagainya, dan maknanya dalam konteks sosial, budaya, dan komunikasi. Analisis semiotika melibatkan dekonstruksi dan interpretasi tanda-tanda untuk memahami bagaimana makna terbentuk dan ditransmisikan dalam suatu pesan atau representasi. Metode ini dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure dan Charles Peirce dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk sastra, seni, media, iklan, dan budaya populer. Dalam analisis semiotika, tanda-tanda dianggap sebagai entitas yang memiliki komponen-komponen seperti signifier atau penanda dan signified atau penandanya yang saling berhubungan untuk membentuk makna. Dalam melakukan analisis semiotika, peneliti mengidentifikasi tanda-tanda dalam konteks tertentu, menganalisis struktur dan hubungan antara tanda-tanda tersebut, serta menginterpretasikan makna yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana tanda-tanda membentuk persepsi, representasi, dan konstruksi makna dalam budaya dan komunikasi manusia. Dengan menggunakan analisis semiotika, kita dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana tanda-tanda berfungsi dalam membentuk pemahaman dan interpretasi kita terhadap dunia di sekitar kita. Nah, tadi itu penjelasan mengenai analisis framing, naratif, dan semiotika. Kalian pasti udah nggak bingung lagi kan? Thanks for watching!